Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kewajiban sholat itu baru kena apabila si anak itu sudah baligh. Sebelum dia baligh maka tidak ada kewajiban tersebut, tetapi dia diperintah oleh orang tuanya untuk mengerjakan sholat sebagai pelatihan agar nanti ketika dia baligh dia sudah bisa mengerjakan sholat. Orang tuanya juga wajib untuk mengajarinya tata cara sholat, syarat sah wajib, syarat wajibnya, kemudian rukun-rukunnya, hal yang membatalkan sholat, yang berkaitan dengan itu taharahnya, wajib diajarkan ketika anak belum baligh. Nah, agar mereka ketika sudah baligh, begitu sudah baligh, sudah terbiasa dia untuk mengerjakan sholat dan sholatnya sah. Jangan sampai anaknya sudah baligh, dia belum bisa sholat, wudhu belum bisa, sholat belum bisa. Maka orang tuanya berdosa karena tidak mengajarinya sholat, dan si anak itu juga berdosa karena dia tidak mengerjakan sholat dengan benar sesuai dengan ketentuan syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad ar-Rifa'i wa syaikh Bahauddin an-Naqsyabandi wa syaikhina Abdullah al-Harari wa ila muallif hadzal kitab al-Qadhi Abi Syuja' wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa syara'itu wujubi sholati thalathatu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddut taklifi wa shalawatul masnunatu khamsun al-'idani wal kusufani wal istisqa'u
was-sunanut tabi'atu lil faraidi 17 rak'atan rak'atal fajri wa arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-'isha'i yutiru biwahidatin minhun wa thalathun nawafila muakkadatun salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semuanya pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama dalam pengajian kitab Matan Abi Syuja'. Semoga kebersamaan kita ini menjadi kebersamaan seterusnya ila yaumil qiyamah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita berkumpul dalam majelis ini, motivasi niat kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban thalabul ilmi lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa syara'itu wujubis salati faslun wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'. Faslun utawi iki ikus fasal suwiji. Wa syara'itu wujubis salati lan utawi pira-pira syarat wajibe salat iku thalathatu asya'a, telu pira-pira perkara. Al-islamu iku siji Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan akal, wa huwa lan utawi al-islamu wal bulughu wal aqlu iku haddu at-taklifi, iku haddu taklifi, definisine taklif. Hadirin rahimakumullah, muallif al-qadhi Abu Syuja' mengatakan bahwa dan syarat-syarat wajibnya salat itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh atau bulugh, di sini orangnya baligh, dan yang ketiga adalah berakal, dan dia adalah definisi dari taklif. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Setelah al-muallif rahimahullah menjelaskan tentang waktu-waktu salat, karena salat yang diwajibkan oleh Allah yang 5 ini adalah salat yang ditentukan waktunya, kita bermauquta. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang syarat wajib salat. Artinya siapa saja yang wajib untuk mengerjakan salat. Beliau menyebut yang pertama adalah al-islamu. Syarat wajibnya salat yang pertama adalah Islam. Artinya selain orang Islam itu tidak wajib untuk salat. Yang dimaksud di sini adalah tidak wajib
untuk diminta mengerjakan sholat, wujub mutolabah, tidak wajib diminta untuk mengerjakan sholat. Tetapi orang kafir di akhirat dia akan diazab karena tidak sholat. Jadi di satu sisi di dunia ini orang kafir itu tidak diminta untuk mengerjakan sholat. Kita tidak mengatakan kepada orang kafir, sholatlah. Kita tidak mengatakan seperti itu. Karena apa? Mereka tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Dan seandainya orang kafir itu sholat, maka sholatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat diterimanya suatu ibadah itu harus dilakukan oleh orang yang muslim, oleh seorang muslim. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali dilakukan setelah mengenal Allah yang disembah. Artinya setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kafir seandainya dia sholat, seandainya dia puasa, seandainya dia bersedekah, seandainya dia berinfak, seandainya dia membantu anak yatim, fakir miskin, membangun masjid, membangun madrasah misalnya, maka apa yang mereka lakukan itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh, wa may ya'mal minas solihati, barang siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan, salat, puasa, zakat, haji, sedekah dan seterusnya, membaca Al-Qur'an. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, tidak peduli jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dia beramal soleh, wa huwa mu'min, syaratnya dia adalah seorang mukmin, bukan orang kafir, maka faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka akan masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna naqira, dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Artinya mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan pahala yang puncaknya adalah masuk ke dalam surga. Nah, dalam ayat ini disebutkan kata-kata bahwa huwa mu'min, syaratnya dia harus seorang mukmin, baru dia akan dibalas dengan pahala amal soleh yang dilakukannya di dunia. Tetapi jika dia kafir, maka meskipun dia secara lahiriah melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, amal-amal soleh, tetapi itu tidak akan berfaedah bagi mereka, tidak akan bermanfaat bagi dia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itu maka al-iman, al-Islam ini merupakan nikmat yang teragung, nikmat yang paling berharga bagi manusia. Tidak ada yang lebih dari itu. Nah, selain bahwa Islam atau iman ini adalah kunci surga, orang yang mati dalam keadaan beriman akan masuk surga sebanyak apapun dosa yang dilakukannya. Namun jika Allah tidak mengampuni dosanya, maka dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Tetapi jika seseorang mati dalam keadaan muslim, tetap dia akan masuk ke dalam surga. Jika dia diazab di neraka, maka tidak untuk selamanya, tetapi untuk sementara waktu. Dan pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga karena dia adalah mukmin.
Nah, selain bahwa iman Islam adalah kunci surga, iman Islam ini adalah syarat diterimanya amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Tanpa iman, maka yang dilakukan oleh seseorang itu akan tidak berfaedah kepadanya. Kalau ada orang yang kafir, meskipun dia misalnya sholat sampai keningnya bengkak semua misalnya, atau sampai dia capek, tetapi kalau dia tidak mukmin dengan iman yang benar berdasarkan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah ahli sunnati wal jamaah, maka apa yang dilakukannya tidak akan memberikan manfaat bagi dia nanti di akhirat. Manfaatnya hanya di dunia saja. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan mereka di dunia ini dengan apa? Dengan mereka diberi nikmat-nikmat, diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, makan, minum, dan seterusnya. Itu adalah balasan mereka atas perbuatan baik yang mereka lakukan di dunia. Dan itu pun jauh lebih dari apa yang mereka lakukan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirati falaysa lahu minha nasib. Wa ammal kafiru, sedangkan orang kafir, wa ammal kafiru fayut'amu, maka mereka itu diberi makan bihasanatihi, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Dia diberi makan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah di dunia ini, dan berbagai nikmat dunia ini itu merupakan balasan dari kebaikan yang mereka lakukan. Hatta idza afdha ilal akhirah, ketika mereka nanti sampai di akhirat, falaisa lahu minha nasib, maka tidak ada bagian bagi mereka dari amal baik yang dilakukannya. Enggak ada bagian untuk dia. Kenapa? Sudah diberikan, balasannya sudah diberikan. Di mana? Balasannya diberikan di dunia, nanti di akhirat sudah mereka enggak ada bagian dari kebaikan yang dilakukannya. Itu siapa? Orang kafir. Sementara orang mukmin, sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukannya, maka itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun. Meskipun amal yang dilakukan itu hanya mengucapkan salam kepada saudaranya sesama muslim, dia mengatakan assalamualaikum ketika bertemu, maka itu sudah menjadi amal soleh yang akan berpahala nanti di akhirat. Meskipun amal soleh yang dilakukan hanya sekedar menyingkirkan batu dari tengah jalan, meskipun yang dilakukannya hanya menyapa, tersenyum kepada seseorang sesama muslim, maka itu akan berpahala jika dilakukan lillahi ta'ala tentunya. Dia akan berpahala. Kenapa? Yang melakukannya adalah muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, orang kafir tidak wajib untuk melaksanakan sholat, dan seandainya mereka sholat pun, maka sholatnya tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib di sini artinya tidak wajib untuk wujub muthalabah, tidak wajib untuk diminta untuk mengerjakan sholat. Artinya tidak dikatakan kepada dia, sholatlah, orang kafir sholatlah. Tidak diucapkan seperti itu kepada mereka. Tidak dikatakan kepada non muslim, kamu sholatlah. Itu maksudnya tidak wajib. Tapi di akhirat nanti orang-orang kafir ini juga diazab karena meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan seandainya mereka itu muslim. Artinya mereka diazab
Pertama diazab karena kekufurannya. Karena kekufurannya maka mereka diazab di dasar neraka jahanam, di dasar neraka. Mereka tempatnya di sana dan abadi selamanya karena apa? Kekufurannya. Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka selamanya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah itu. Di antaranya Allah berfirman, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Mereka akan abadi di dalam neraka selama-lamanya. Orang kafir abadi, tidak akan keluar, mereka tempatnya di dasar neraka. Nah, dengan kekufurannya mereka diazab, mereka juga ditambahi dengan azab dari kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya. Seandainya mereka muslim maka itu wajib, tapi karena mereka kafir tidak wajib bagi mereka, tetapi mereka ditambahi dengan azab karena meninggalkan perkara-perkara yang wajib itu seandainya mereka muslim, yaitu tentang furu' asy-syariah. Jadi mereka masih ditambahi azab meninggalkan sholat, azab meninggalkan puasa Ramadan, azab meninggalkan haji, azab meninggalkan zakat dan seterusnya. Itu ada azabnya tersendiri selain azab dari kekufuran yang dilakukannya, yang sudah menjadikan dia bertempat tinggal abadi di dasar neraka. Nah, ini dasarnya adalah dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat 42-43. Nah, di sana disebutkan ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Nah, di sini ditanyakan kepada orang kafir. Yang ditanya ini orang kafir. Ma salakakum fi saqar? Apa? Wahai orang-orang kafir, apa yang menjadikan kamu itu berada di neraka Saqar? Apa? Ditanya. Orang kafir yang ditanya bukan orang Islam. Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar? Kemudian jawaban orang kafir apa? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Dulu kami ini tidak sholat. Nah, berarti orang kafir nggak sholat itu dapat azab, meskipun mereka itu tidak wajib untuk mengerjakan sholat karena kekufurannya, dan kekufuran itu menjadikan mereka itu namanya diazab selamanya di dalam neraka. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi orang kafir tidak diperintah, tidak dikatakan kepada orang kafir untuk mengerjakan sholatlah, tetapi mereka nanti di akhirat diazab karena meninggalkan sholat. Jadi maju kena, mundur kena orang kafir. Jika dia sholat juga dianggap nggak sholat karena nggak sah. Jika dia nggak sholat juga memang nggak sholat, nah, maka dia juga akan diazab karena meninggalkan sholat itu. Seandainya orang kafir sholat pun dianggap tidak sholat, tetap nanti fi saqar, tempatnya di akhirat nanti di dalam neraka karena tidak mengerjakan sholat. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kalau orang kafir itu dikatakan bagaimana? Dikatakan masuklah Islam, aslim, kamu masuklah Islam. Setelah dia masuk Islam baru dikatakan kepadanya sholli, baru dikatakan kepadanya sholatlah. Jadi dikatakan kepada orang kafir apa? Sholli, sholatlah. Baru kemudian apa? Dikatakan kepada orang kafir apa? Aslim, masuklah Islam. Baru setelah itu apa? Sholatlah. Karena jika orang kafir sholat tanpa sebelumnya masuk Islam, maka apa yang dilakukannya tidak akan diterima, tidak akan sah. Islam ini adalah kunci dari diterimanya amal soleh. Ketika di sebuah peperangan,
di sebuah peperangan ada orang kafir datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendapatkan semacam petunjuk untuk kemudian bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah. Karena ketika itu banyak orang-orang semacam dia yang kafir yang kemudian tidak bertanya kepada Rasulullah. Dia masih kafir tetapi ikut berperang di pihak Rasulullah, di pihak umat Islam. Tetapi orang ini mendapatkan petunjuk sehingga dia kemudian datang kepada Rasulullah untuk bertanya. Dia bertanya, wahai Rasulullah, uslim au uqatilu, usrimu au uqatilu. Saya ini masuk Islam dulu atau langsung perang saja? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, aslim thumma qatil. Kamu masuklah Islam terlebih dahulu, kemudian setelah itu berperanglah. Maka laki-laki ini kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena pintu Islam itu 2 kalimat syahadat. Untuk masuk ke dalam agama Islam, seseorang kafir dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia perang. Dalam perang itu ternyata dia mati. Dia belum sholat, belum pernah sholat, dia belum pernah puasa. Masuk Islam langsung pergi jihad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amila qalilan wa ujira katsiran. Laki-laki ini beramal dengan amal yang sedikit, dia belum melakukan amal-amal yang lain selain jihad. Tetapi apa? Ujira katsiran, dia diberikan pahala yang banyak. Kenapa? Karena dia melakukannya setelah masuk Islam terlebih dahulu. Seandainya laki-laki ini tadi tidak bertanya kepada Nabi, kemudian dia langsung berangkat berperang, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia nggak akan mati syahid, tetapi akan mati sangit ya nanti. Tetapi gara-gara dia tanya kepada Nabi sehingga dia masuk Islam, maka dia mendapatkan syahadah. Dia mendapatkan kematian, mati syahid di medan perang. Amila qalilan wa ujira katsiran. Inilah pentingnya pentingnya Islam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jika ada orang kafir ini masuk ke dalam agama Islam, maka jika dia memang kafirnya kafir asli, dia tidak wajib untuk mengqadha. Tidak wajib untuk mengqadha semua sholat yang pernah ditinggalkannya, yang tidak dilakukannya. Misalnya dari kecil dia kafir, anaknya orang kafir, sampai umur 50 tahun. Di usia 50 tahun orang kafir asli ini, kafir asli artinya bukan murtad, dia memang dari asalnya memang dia adalah orang kafir non muslim. Di umur 50 tahun kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka bagaimana salat yang selama ini dia tinggalkan di masa kekufurannya? Jawabannya tidak wajib diqadha. Tidak wajib diqadha. Bahkan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memulai lembaran yang baru. Dalam hadis disebutkan al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus semua yang keburukan yang sudah dilakukan sebelumnya. Semuanya terhapus karena dia telah masuk ke dalam agama Islam. Itulah rahmat. Islam itu rahmah. Seperti yang kita sebutkan, Islam itu rahmah bagi alam semesta, rahmah bagi umat manusia. Di antara bentuk rahmahnya apa? Bahwa Islam itu menghapus semua dosa orang yang sebelumnya kafir. Yang kafir asli kemudian masuk Islam, maka terhapus semua keburukan-keburukannya,
maka dia memulai lembaran yang baru, yang putih dalam Islam. Nah, ini berbeda dengan orang yang kafir murtad. Kalau orang yang kafir murtad, orang kafir murtad itu orang yang asalnya muslim tetapi kemudian dia keluar dari Islam, baik dengan niat atau tanpa niat keluar dari Islam. Dia jatuh kepada riddah dengan sebab mengucapkan ucapan yang kufur. Misalnya dia mencaci maki Allah, misalnya dia mencaci maki para nabi, misalnya dia mencaci maki Islam, maka dia jatuh kepada kekufuran dengan ucapannya. Atau seseorang jatuh pada riddah keyakinan, dia meyakini keyakinan yang kufur. Misalnya dia meyakini bahwa Allah itu tidak ada atau meragukan adanya Allah, atau dia menafikan sifat-sifat wajib bagi Allah, menafikan sifat ilmu, menafikan sifat qudrah, menafikan sifat hayah dan seterusnya. Atau dia menisbatkan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Dia mengatakan Allah itu jisim, Allah itu bertempat tinggal di atas langit. Ini adalah akidah yang kufur, yang orang yang meyakininya maka dia bukan seorang muslim. Nah, berarti kalau asalnya enggak seperti itu kemudian dia meyakini keyakinan yang kufur, maka ini namanya orangnya murtad. Dia jatuh pada riddah, orangnya namanya murtad. Baik dia pindah ke dalam agama selain Islam atau tidak pindah ke dalam agama selain Islam, jika dia meyakini keyakinan yang kufur atau mengucapkan kata-kata yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur, misalnya dia sengaja dan tahu mushaf kemudian dia injak-injak, dia duduki dengan pantatnya, dia lemparkan ke tong sampah dan sebagainya, maka perbuatan dia perbuatan yang kufur. Dia hukumnya menjadi murtad. Nah, jika orang murtad ini sholat sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Nah, sholatnya tidak sah. Jika dia murtad maka sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia murtad misalnya selama 1 minggu, setelah 1 minggu kemudian dia kembali kepada Islam. Bagaimana cara kembali kepada Islam? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia kembali kepada Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholat dia selama 1 minggu? Nah, bagaimana dengan sholat yang dia laksanakan selama 1 minggu atau tidak dia laksanakan? Bisa jadi dia tetap sholat tapi nggak sah sholatnya. Bisa jadi dia sudah nggak sholat kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana sholat yang ditinggalkannya selama 1 minggu? Karena dikerjakannya pun seperti ditinggalkan karena tidak sah. Jawabannya wajib untuk diqadha. Wajib untuk diqadha. Setelah dia masuk ke dalam agama Islam, maka sholat selama 1 minggu yang ditinggalkannya itu wajib diqadha. Beda dengan apa tadi? Beda dengan orang yang kafir asli. Orang yang kafir asli 50 tahun kufur, nggak pernah sholat. Masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha sholat yang ditinggalkannya selama 50 tahun. Tetapi bagi orang yang murtad, seminggu dia tinggalkan atau 1 tahun misalnya dia tinggalkan sholat, maka wajib semuanya itu diqadha oleh dia setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Karena itulah maka riddah ini menjadi kekufuran yang paling buruk. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ar-riddatu afhasyu anwa'il kufur. Riddah ini adalah jenis kekufuran yang paling buruk.
jenis kekufuran yang paling buruk. Di antaranya alasannya yang sudah kita sebutkan tadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itu kita harus berhati-hati. Riddah ini bisa menghapus semua kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Orang yang misalnya selama 50 tahun dia beramal soleh, dia sholat, dia puasa, dia misalnya sudah haji, mengeluarkan zakat, baca Al-Quran, zikir, baca sholawat. Kemudian setelah 50 tahun dia murtad. Maka bagaimana kebaikan yang dilakukannya selama ini? Jawabannya lenyap. Pahalanya lenyap, tidak tersisa sedikit pun. Dalam Al-Quran disebutkan, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanannya, maka terhapus amalannya. Maksudnya pahala amal perbuatan yang dilakukannya semuanya terhapus, tidak tersisa. Ini siapa? Orang yang murtad. Karena itu riddah menjadi apa tadi? Afhasyu anwa'il kufur. Yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan ucapan beliau ar-riddatu afhasyu anwa'il kufur, tidak berarti bahwa semua jenis riddah itu adalah riddah yang paling berat dosanya, enggak. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa riddah itu adalah seburuk-buruknya macam dari kekufuran. Kenapa? Karena diantaranya bisa menghapuskan pahala dari amal sholah yang dilakukannya. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, yang riddah itu yang kayak apa? Kaidahnya adalah setiap keyakinan, setiap ucapan, setiap perbuatan yang menunjukkan ada unsur penghinaan, pelecehan terhadap Allah, terhadap malaikat-malaikatnya, terhadap para nabinya, terhadap syariatnya, terhadap agamanya, terhadap ahkamnya, terhadap syiarnya, maka itu adalah kekufuran. Akidah yang dalam akidah itu ada unsur penghinaan kepada Allah, misalnya mengatakan Allah itu duduk, mengatakan Allah itu bersemayam, mengatakan Allah itu bertempat. Ini menghina Allah. Kenapa? Karena dia mensifati Allah Tuhan dengan sifat manusia, maka itu namanya menghina. Mensifati Allah, dia mensifati Allah dengan sifat makhluk. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Barang siapa yang mensifati Allah dengan satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka dia telah kufur. Karena apa? Dia telah menghina Allah. Karena mensifatinya dengan sifat manusia, sementara Allah bukan manusia, tapi disifati dengan sifat manusia, maka itu namanya menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu manusia, kemudian kamu disifati dengan sifat kambing misalnya, menghina apa enggak? Menghina namanya. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq sang pencipta. Jika ada seseorang mensifatinya dengan sifat makhluk, maka dia telah menghina Allah, hukumnya adalah kufur. Ucapan yang isinya menghina para nabi, dengan mensifati para nabi dengan sifat yang enggak layak bagi seorang nabi, maka hukumnya adalah kufur. Seseorang yang mengatakan misalnya Nabi Adam itu bentuknya seperti kera, kufur. Orang yang nyebut orang lain dengan kera, memuji atau mencela? Mencela, apalagi seorang nabi. Dikatakan seorang nabi seperti itu, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas-jelas mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia itu tampan wajahnya
dan merdu suaranya. Semua para nabi itu tampan wajahnya, dari sisi fisik itu tampan, bagus, dari sisi suara juga merdu. Semua para nabi seperti itu, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersabda, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan. Dan sesungguhnya nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi yang paling tampan wajahnya dan yang paling merdu suaranya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini penting untuk kita bahas, kita agak perlebar masalah ini, karena hari ini ada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membawa akidah yang kufur. Mereka mengajarkan akidah yang kufur. Mereka dengan memakai baju Islam, mereka dengan menggunakan bendera Islam, tetapi mereka membawa akidah yang kufur. Mereka membaca Al-Quran, mereka juga membaca hadis, tetapi mereka mengajarkan akidah yang kufur, seperti kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi, kelompok ini membawa akidah yang kufur yang sangat berbahaya. Akidahnya bertentangan dengan akidah Islam, akidahnya bertentangan dengan akidah para nabi, akidahnya bertentangan dengan akidah umat Islam seluruhnya. Mereka mengajarkan untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, mengatakan manusia, Allah itu seperti manusia, memiliki tangan, punya kepala, punya kaki, punya mata, bertempat tinggal di atas langit, duduk di atas arsy. Ini akidah yang sesat dan menyesatkan, yang kufur, bertentangan dengan tauhid, mensifati Allah dengan sifat manusia. Karena itu kita berhati-hati, harus berhati-hati. Orang yang meyakini keyakinan seperti ini, mujassim, maka apa? Salatnya enggak akan sah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, al-mujassimu kafirun la tasihhu salatu khalfahu. Orang yang mujassim itu yang meyakini Allah itu benda seperti manusia, memiliki anggota badan, bertempat, itu mujassim. Orang mujassim, orang yang menjisimkan Allah, yang meyakini Allah itu jisim, kata Al-Imam Syafi'i, dia adalah kafir, tidak sah bermakmum kepadanya, tidak sah sholat di belakang dia, bermakmum kepadanya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Karena itu kita harus menjaga akidah kita, jangan sampai rusak dengan riddah, jangan sampai rusak dengan kekufuran. Apalagi zaman sekarang banyak kelompok-kelompok yang mereka sesat dalam bidang akidah yang harus kita waspadai. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, kita lanjutkan lagi. Syarat wajib sholat yang kedua adalah baligh. Baligh. Anak yang belum baligh bukan mukallaf. Misalnya dia masih berumur 7 tahun, 8 tahun, maka dia bukan mukallaf. Bukan apa namanya, dia baligh maka dia bukan, dia belum baligh maka dia bukan mukallaf. Karena mukallaf itu adalah al-balighul aqil, orang yang berakal, orang yang baligh dan berakal itu mukallaf. Nah, kalau ada seseorang masih kecil, maka dia belum baligh dan apa namanya, berarti dia bukan mukallaf, tidak wajib dia untuk mengerjakan sholat. Kalau laki-laki tanda balighnya berapa? 1 di antara 2. Kalau perempuan tanda balighnya 1 di antara 3. Bukan dua-duanya atau tiga-tiganya.
Yang laki-laki dikatakan dia sudah balik yang pertama apabila dia sudah mengeluarkan mani. Dengan mimpi atau selainnya dia sudah mengeluarkan mani, maka dia sudah balik. Meskipun umurnya masih 10 tahun, umurnya masih 11 tahun, tetapi kalau dia sudah bermimpi basah, misalnya mengeluarkan mani, maka dia dikatakan balik. Atau yang kedua, umurnya sudah mencapai 15 tahun Hijriyah. Meskipun dia belum mengeluarkan mani, tetapi dia sudah berumur 15 tahun Hijriyah, maka dia sudah dikatakan baligh. Kemudian yang kedua, untuk perempuan, ini salah satunya ya, laki-laki salah satu dari dua. Untuk perempuan salah satu dari tiga. Yang dua sama dengan yang laki-laki tadi, yaitu mengeluarkan mani atau umurnya sudah mencapai 15 tahun Hijriyah. Yang ketiga yaitu mengeluarkan darah haid. Umur 9 tahun tetapi dia sudah mengeluarkan darah haid, maka perempuan itu sudah disebut balighah. Dia balik sudah. Nah, jika sudah balik, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat. Jika dia tidak sholat, maka dia berdosa. Sudah balik nggak sholat, maka dia berdosa. Tetapi jika dia belum balik, kemudian dia tidak sholat, maka dia tidak berdosa. Misalnya umur 8 tahun dia nggak sholat, berdosa apa tidak anak itu? Tidak berdosa. Tetapi ada kewajiban bagi orang tuanya, bagi waliyus sobiyyi was sobiyyati, ada kewajiban bagi orang tuanya sobi atau wali dari sobi itu, bapak atau ibunya atau kakeknya atau neneknya, salah satu dari 4 ini, untuk apa? Memerintahkan anak itu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz. Sudah 7 tahun umurnya, kemudian sudah mumayyiz, maka wajib di antara 4 orang ini untuk mengatakan kepada anaknya, sholli, sholatlah kamu. Jika anaknya nggak sholat, bagaimana? Ya sudah gugur kewajiban orang tua, hanya kewajibannya mengatakan sholatlah. Tidak harus sholat anaknya, yang penting orang tuanya mengatakan sholatlah. Jika anaknya nggak sholat, apakah anak itu berdosa? Tidak, anak itu tidak berdosa karena anak itu belum balik. Jika orang tuanya nggak mengatakan sholatlah, apakah berdosa? Ya berdosa, karena ini kewajiban orang tua mengatakan sholatlah. Sementara anak tidak berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Nah, tetapi diperintahkan dia untuk mengerjakan sholat jika dia sudah mumayyiz, karena sholatnya anak kecil yang sudah mumayyiz, maka itu bisa sah sholatnya. Maka diperintahkan anak yang sudah mumayyiz dan umurnya 7 tahun Hijriyah untuk melaksanakan sholat. Jika umur 10 tahun Hijriyah dia nggak mengerjakan sholat, maka wajib bagi walinya untuk memukulnya dengan pukulan yang mendidik, bukan pada wajah, tidak menyebabkan memar, tidak menyebabkan berdarah-darah. Nah, diwajibkan untuk memukulnya. Memukul ini hukumnya wajib bagi siapa walinya, bapak atau ibunya atau kakek atau neneknya. Jika si anak itu tidak mau mengerjakan sholat, dipukul. Ini sebagai kewajiban. Anaknya wajib apa enggak? Jika dia belum balik, maka dia tidak wajib mengerjakan sholat. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak berdosa. Tetapi kewajiban adalah mendidik. Kewajibannya mendidik anak itu pada walinya, bapak atau ibunya atau kakeknya atau neneknya, salah satu dari 4 orang ini. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kewajiban sholat itu baru kena apabila si anak itu sudah balik. Sebelum dia balik, maka tidak ada kewajiban tersebut. Tetapi dia diperintah oleh orang tuanya untuk mengerjakan sholat sebagai pelatihan agar nanti ketika dia balik dia sudah bisa mengerjakan sholat.
Orang tuanya juga wajib untuk mengajarinya tata cara sholat, syarat sah wajib, syarat wajibnya, kemudian rukun-rukunnya, hal yang membatalkan sholat, yang berkaitan dengan itu toharohnya, wajib diajarkan ketika anak belum baligh. Nah, agar mereka ketika sudah baligh, begitu sudah baligh, sudah terbiasa dia untuk mengerjakan sholat dan sholatnya sah. Jangan sampai anaknya sudah baligh, dia belum bisa sholat, wudhu belum bisa, sholat belum bisa. Maka orang tuanya berdosa karena tidak mengajarinya sholat, dan si anak itu juga berdosa karena dia tidak mengerjakan sholat dengan benar sesuai dengan ketentuan syara'. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin, anis sabiyyi hatta yablugha, wa anil majnuni hatta yufiqa, wa anin naimi hatta yastayqidha." Rufi'al qalam, pena di sini bukan pena ini, bukan pena kita ini yang buat nulis. Rufi'al qalamu, pena taklif, kemukalafan, itu diangkat, diangkat dari 3 orang. Artinya orang ini tidak lagi menjadi mukallaf jika 3 perkara ini ada pada dirinya. Apa? Yang pertama, anis sabiyyi hatta yablugha, artinya seorang anak kecil itu dia bukan mukallaf hatta yablugha, sampai dia baligh. Kalau dia sudah baligh maka dia menjadi mukallaf. Kalau dia belum baligh maka dia tidak disebut sebagai mukallaf. Wa anil majnuni hatta yufiqa, dari orang gila sampai dia sembuh. Kalau dia masih dalam gilanya, maka dia enggak sholat, berdosa apa tidak? Enggak, orang gila enggak sholat pun enggak berdosa. Hatta yufiqa, sampai dia sembuh. Kalau dia sudah sadar dari gilanya, maka baru dia wajib untuk mengerjakan sholat. Nah, karena ketika dia sudah waras, berakal, maka dia sudah mukallaf. Tetapi ketika dia majnun, tidak berakal, maka dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Wa anin naimi hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang tidur kemudian dia enggak sholat karena tidur, ini bagaimana? Dia tidak berdosa karena dia tidak mukallaf. Tapi ingat, tidur yang dimaksud di sini tidur yang memang dia tidak menemui waktu sholat sama sekali. Misalnya dia tidur menjelang subuh, misalnya dia tidur jam 3 misalnya, atau tidur dari sore, tetapi dia nggak bangun, terlalu lelap tidurnya sampai entah kemana-mana, mimpinya terlalu dalam sehingga dia nggak dengar azan, dia nggak dengar apa-apa. Begitu bangun sudah terang, matahari sudah terbit. Nah, di sini Di sini dia sama sekali tidak menemui waktu subuh. Nah, berarti dia pun juga tidak mengerjakan waktu subuh, tidak mengerjakan sholat subuh. Waktu subuhnya sudah habis. Pertanyaannya, apakah orang ini berdosa karena tidak mengerjakan sholat subuh pada waktunya? Jawabannya tidak berdosa. Kenapa? Dia bukan mukallaf ketika itu. Dia tidak mukallaf, tetapi dia wajib mengqadha'nya. Nah, dia tidak wajib mengqadha'nya. Dia wajib untuk mengqadha'nya, tapi mengqadha'nya tidak harus secara langsung. Jika dia bilang nanti siang aja sebelum sholat zuhur saya qadha', maka itu dia tidak berdosa, tapi tetap wajib untuk mengqadha'nya. Nah, tapi jika seseorang misalnya dia dengar azan subuh, kemudian dia, wah saya tidur lagi masih ngantuk, kemudian dia tidur, begitu bangun sudah terbit matahari, berdosakah dia? Jawabannya berdosa.
Kenapa? Karena dia sempat menemui waktu subuh tetapi dia tidak mengerjakan sholat, tetapi dia malah tidur lagi, maka di sini dia berdosa. Kenapa? Karena dia menemui waktu sholat dalam keadaan mukallaf, dalam keadaan dia sadar tentang bahwa dirinya sudah memasuki waktu waktu subuh, tetapi dia tidak mengerjakan sholat tersebut. Yang ketiga, berakal. Ini sudah kita jelaskan baru saja bahwa orang yang tidak berakal berarti dia gila, berarti dia bukan mukallaf, dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Hadisnya sama dengan hadis yang tadi kita sebutkan, wa anil majnuni hatta yufiqa. Kalau orang gila tidak mukallaf, dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka jika ada orang gila di jalan-jalan dia nggak sholat, kita jangan iri. Jangan iri. Kalau iri ya jadi gila saja. Misalnya mengatakan enak ya jadi orang gila, nggak sholat nggak apa-apa. Ya jadi gila saja biar nggak sholat nggak apa-apa. Jadi orang gila memang tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.